Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan lagi belajar di SolidWorks ya. Semoga kita senantiasa dianugerahkan kesehatan, keberkahan oleh Allah SWT. Oke. Pada sesi yang kedua ini kita akan belajar memahami plane atau bidang gambar ya. Disediakan di Solid ini 3 plane bidang gambar, yaitu front plane, top plane, right plane. Untuk memahami bidang gambar ini, kita kembali lagi ke pelajaran di kelas 1 tentang proyeksi ortogonal. Itu ada proyeksi Eropa maupun proyeksi Amerika. Kalau proyeksi Amerika dia dikenal juga dengan proyeksi di kuadran 3. Simbolnya seperti ini. Di proyeksi ini ya, seumpama orang yang melihat itu ada di depan sini, sudut pandangnya dari depan ini, maka dia akan melihat garis ini, 1, 2, garis ini tidak terlihat karena ini sebidang dengan ini, ya nggak terlihat. Kemudian garis yang ini, kita lihat di sebelah sini, depan, garis 1, 2, 3, 4, garis 1, 2, ini nggak terlihat ya, 3, 4. Kemudian ada posisi lubang di sini, ini digambarkan dengan garis putus-putus. Tapi ini kan nggak jelas, putus-putus ini bisa kotak, bisa lingkaran, maka dia diperjelas lagi dengan sisi pandangan atas. Setelah kita memahami proyeksinya, maka kita terjemahkan ke sini. Kita gambarkan di bidang-bidang yang disediakan oleh program, baik dari sudut pandang depan, front, atau dari sudut pandang atas, atau dari sudut pandang sebelah kanan, ya, right plane. Oke, Bapak ulangi lagi. Jadi untuk memahami plane atau bidang gambar ini, kita harus menerjemahkan terlebih dahulu benda 3 dimensinya menjadi gambar 2 dimensi. Sehingga ketika kita memilih ya, memulai gambar dari depan, dari sudut pandang depan, dari sini, maka kita memulainya dari front plane ya. Kita memulainya dari front plane. Kita pilih yang front ini terlebih dahulu. Kita pilih front plane, terus kemudian kita mulai membuat garisnya. Ya, membuat sketnya. Ini nanti yang akan kita terjemahkan menjadi gambar 3 dimensi melalui extrude. Seumpama kita memulainya dari sisi yang kanan ya. Dari proyeksi Amerika, kita melihat dari pandangan sebelah kanan. Berarti kita melihatnya ini. Garis 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini ya. Kemudian ini. Kemudian garis yang ini diterjemahkan seperti ini. Dan ini karena dia berada di sebelah sana tidak terlihat. Kalau kita lihat di sudut pandang yang ini ya, sudut pandang ini tidak terlihat, dia digambarkan dengan garis putus-putus. Sama dengan ini, lubang itu dia digambarkan dengan garis putus-putus. Sekali lagi, kalau kita memulainya menggambar dari arah kanan, sudut pandang yang kanan, maka kita pilih di sini dari right plane. Ini nanti yang kita mulai gambare ya. Kita memulai menggambar dari sini. Begitupun juga kalau kita misalnya memulainya dari sudut pandang atas. Sudut pandang atas berarti yang terlihat di sebelah sini. Ini ya, mirip L ini. Terus kemudian bidang miring ini. Bidang miring ini diterjemahkan di kanan ini ya. Jadi dia seumpama ini ditarik garis ini. Pokoknya begini caranya. Piye yang jelas nih. Kita membayangkan kalau kita melihat dari arah atas, lurus 90 derajat. Ya.
Kemudian kalau kita lihat di sini lurus 90 derajat, kalau kita lihat dari sebelah kanan lurus 90 derajat, maka mana yang akan terlihat? Itu diterjemahkan menjadi gambar 2 dimensi. Ini harus berlatih karena ini mudah ini. Tapi kalau kita ketemu benda yang kompleks, ya menerjemahkannya itu juga agak ribet. Harus agak jeli ya, harus agak jeli. Setelah kita bisa memproyeksikan gambar 3 dimensi menjadi gambar 2 dimensi, maka kita mulai menerjemahkan gambar tersebut dengan memilih plane sesuai dengan sudut pandang yang kita pilih. Oke? Biasanya sudut pandang yang paling sering digunakan itu kalau nggak dari depan ya dari atas ya. Kalau nggak dari front plane ya dari top plane, karena itu nanti akan memudahkan untuk kita menggambar di 3 dimensinya. Tapi apakah boleh dari kanan dulu, dari belakang dulu? Ya boleh-boleh saja orang gambar. Orang gambar terserah, yang penting jadinya ya sama. Yang penting itu. Oke? Jadi kita harus memahami proyeksinya terlebih dahulu. Untuk proyeksi Eropa itu agak bulat ya. Itu harus menerjemahkan dia dibayangkan sebaliknya nanti itu. Akan lebih mudah kalau kita menggunakan proyeksi Amerika. Kalau kita menggunakan proyeksi Eropa itu agak ribet, kecuali kalau dia sudah terbiasa. Jadi simbolnya dipahami, kemudian terjemahkan ke dalam 2 dimensi. Dari 2 dimensi itu kita mulai menggunakan di software desain yang kita gunakan, baik Inventor, Mastercam, Solid, maupun AutoCAD ataupun program yang lain, karena banyak banget. Oke, kalau misalnya kita sudah menentukan bidang gambar yang kita pilih, maka diklik kanan di sini, kemudian dipilih normal to. Ini ya, normal to, maka dia akan menjadi sebuah papan. Sketch yang kita bikin di sini nanti akan kita bikin dalam bentuk 3 dimensinya. Kalau sudah oke, klik kanan di sini normal to sudah, kemudian dipilih sketch. Dipilih sketch, maka kita akan memulai sketch dengan sudut origin yang ada di sini. Kita bisa memilih kotak, ya, rectangle, ataupun yang lainnya. Contoh misalnya kita memilih dari center rectangle, ketika kita pilih di sini, klik, kemudian bisa kita tentukan seperti ini. Oke. Kali ini yang paling utama adalah kita memahami plane-nya terlebih dahulu, sehingga nanti akan memudahkan kita dalam membuat sebuah sketch. Sketch itu maksudnya itu garis-garis loh. Nggak garis, bu kotak, bu circle, circle itu bulat ya, itu atau fillet atau lain-lain ya. Pokoknya yang penting ngerti ini dulu ya. Kita harus ngerti cara menerjemahkan 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Dari 2 dimensi ini maka kita terjemahkan ke dalam software desain ya. Loh Pak, berarti dari 2D program yang lain bisa nggak digambar dari sini? Ya bisa, tapi itu kan kejauhan nanti pertanyaannya. Oke, semoga materi ini bisa kita pahami, dan semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam memahami yang buntu ngorob bisni ilma dan seterusnya. Itu ya, pokoknya yang penting ikhtiar, doa jangan lupa ya. Dan yang paling membuat kita nggak sukses itu apa sih? Males. Ya nek kena males itu wis sembuh. Semoga kita dijauhkan dari rasa malas ya. Dari awal sampai akhir semoga bermanfaat untuk masa depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.